Pria tampan ini menggunakan tali kulit untuk mengikat pergelangan tangannya ke kepala tempat tidur. Ini adalah sesuatu yang harus dia lakukan setiap malam sebelum tidur. Tapi meski begitu, ketika dia bangun keesokan harinya, dia masih tidur di ranjang tetangga. Hal ini menyebabkan sang istri berteriak ketakutan. Tetangga menyeretnya keluar rumah. Harus menunggu sampai aku tidak di rumah sebelum datang sini. Ibu dia menjelaskan bahwa, kamu tahu dia berjalan sambil tidur. Kalau begitu katakan padaku. Bagaimana bisa berjalan sambil tidur membuatnya membuka 2 lapis kunci? Sang ibu tidak tahu bagaimana harus jawabnya. Karena ini bukan pertama kalinya. Dan tidak tahu mengapa selalu diranjang istrinya. Hal-hal aneh bukan hanya ini. Dia bahkan tidak sengaja menemukan bahwa dia dapat mengendalikan benda. Pada hari itu, bajingan mengambil inisiatif untuk memprovokasi. Bajingan itu memukul perut Stephen beberapa kali. Stephen sangat marah. Segera membalas dengan gerakannya. Langsung menyebabkan bajingan itu terbang. Selanjutnya, dia mengulurkan tangannya. Tidak menyangka dia bisa berdiri begitu jauh dan mencekik leher bajingan. Bajingan itu diremas begitu kencang hingga dia tidak bisa bernapas. Hampir mati di sini. Tidak hanya itu. Tetapi Stephen juga memiliki suara di kepalanya. Selama lebih dari sebulan, suara wanita sering muncul di kepalanya. Percayalah, kau dalam bahaya. Diam. Apa yang kamu katakan? Hah, Jamisan. Tidak apa-apa, maafkan aku. Aku tidak sedang berbicara kamu. Stephen bahkan mengira dia gila. Akhirnya sampai malam itu, wanita di kepala Stephen memberitahunya bahwa, jika ingin tahu yang sebenarnya, 10 menit kemudian pergi ke tempat yang ditentukan untuk bertemu. Stephen ragu pergi ke tempat yang sudah diatur sebelumnya. Tetapi tidak ada seorang pun di sini. Tepat ketika Stephen mengira dia sedang dipermainkan, orang misterius tiba-tiba muncul dari udara tipis. Satu tangan memegang Stephen dengan erat. Dalam sekejap, keduanya hilang. Detik berikutnya, mereka muncul di ruang bawah tanah. Nama orang misterius itu adalah John Young. Dia tidak hanya tahu sihir teleportasi, tapi juga bisa menggunakan pikirannya untuk mengendalikan orang dan benda yang melayang di udara. Orang lain di ruang bawah tanah ini tahu 2 keterampilan yang sama. Ternyata mereka semua adalah mutan. John memberitahu Stephen bahwa, kamu sama seperti kami. Juga mutan. Stephen langsung mengerti. Ternyata transformasinya karena kekuatan supernya terbangun. Tetapi sekelompok orang yang memiliki kekuatan super tersebut harus ada sebagai dewa. Kenapa mereka seperti tikus yang harus bersembunyi di bawah tanah? Ternyata ada organisasi bawah tanah bernama Ultra, yang mengkhususkan diri dalam menangkap dan meneliti orang-orang dengan kekuatan super. Dan begitu orang dengan kekuatan super ditangkap, mereka akan dikendalikan oleh organisasi Ultra untuk pergi dan membunuh jenis mereka sendiri. Pria ini memegang pistol di tangannya ini. Adalah bos besar di belakang organisasi Ultra. Dia mengkritik pria kulit hitam yang duduk di seberangnya. Karena baru beberapa menit yang lalu, dalam proses pria kulit hitam itu berburu sesamanya, dia dikalahkan. Dan secara terbuka menggunakan kekuatan super dia di masyarakat luar. Ini dapat membawa banyak masalah bagi organisasi. Orang kulit berwarna tahu hidupnya tidak bisa dipertahankan lagi. Jadi dia memutuskan untuk mengambil pistol, untuk bersiap membunuhnya. Tapi tiba-tiba dia merasa kepalanya sakit seperti terbelah 2. Ini juga alasan mengapa orang kulit berwarna ini akan disiksa sampai mati oleh orang biasa. Dalam perjalanan pulang dari sekolah, Stephen tertangkap dalam pemandangan sebuah mobil. Dia mencoba berlari secepat mungkin, tetapi tidak lari jauh sebelum dia ditangkap. Cara segera berlari untuk menyelamatkan orang. Tapi sayangnya dia masih selangkah di belakang. Yang menculiknya adalah Hunter. Bos Hunter memegang jarum suntik. Dia ingin menyuntikkan suntikan penghambat Esper ke Stephen. Untuk dia akan kembali menjadi orang normal. Tepat ketika dia siap disuntik, tiba-tiba bawahannya menyerbu masuk ke ruangan dan mengatakan bahwa seseorang mutan menyerang. Bos membuka pengawasan layar kamera. Ternyata John membawa orang ke sini untuk menyelamatkan orang. Bos besar buru-buru memerintahkan bawahannya untuk pergi berperang.
Tidak lama setelah mutan masuk, dia menemukan bahwa kekuatan supernya tidak dapat digunakan. Ternyata tempat ini memiliki mesin penghambat Esper yang sudah terpasang sebelumnya. Tidak ada lagi kekuatan super. Mutan itu segera jatuh ke dalam pertempuran sengit. Di tempat lain, kekuatan super Stephen tiba-tiba terbangun. Dia berteleportasi langsung dari ruang interogasi ke lorong. Mesin penekan Esper yang tak terduga tidak bekerja padanya. Sangat cepat, Stephen bertemu kembali dengan kelompok orang John. Mereka siap melarikan diri bersama. Tapi pada saat ini, bos besar menghalangi jalan mereka. Selanjutnya, dia dengan kuat mengangkat senjatanya dan menembak. Semuanya tampak membeku. Tidak pernah berpikir bahwa Stephen bisa membuat waktu berhenti. Sepertinya dia tahu lebih banyak dari mutan lainnya. Bagaimana kamu melakukannya? Aku juga tahunya. Selanjutnya, Stephen memegangi rekan-rekannya dengan erat. Satu teleportasi yang sudah membawa semua orang pergi. Waktu kembali normal. Hanya bos dan bawahannya yang tersisa dengan wajah bingung. Karena sementara waktu membeku, dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Setelah kembali ke markas, mereka sangat bersemangat. Karena ini adalah pertama kalinya mereka melihat kemampuan untuk menghentikan waktu. Juga dalam keadaan saat itu, di ruangan tempat mesin penekan Esper dipasang, semua yang tersisa tidak memiliki cara untuk menggunakan kekuatan super. Sedangkan Stephen sama sekali tidak terpengaruh. Bahkan dapat menggunakan dua jenis kekuatan pada saat yang sama, yaitu penghentian waktu dan terjemahan. Tampaknya Stephen dilahirkan untuk menyelamatkan semua orang. Rekan setim Stephen dengan cepat menyarankan agar dia mengikuti pelatihan khusus. Mungkin di dalam tubuhnya masih menyembunyikan kekuatan gaib lainnya. Keesokan harinya, Stephen kembali ke rumah. Ibunya mengatakan bahwa ada tamu di rumah. Stephen melirik. Tamu yang sedang duduk di sofa dan santai minum secangkir kopi adalah bos besar organisasi yang mengkhususkan diri dalam menangkap mutan. Yang membuatnya semakin menakutkan adalah, dia adalah paman kandungnya yang telah hilang selama bertahun-tahun. Selanjutnya, Jedediah mengeluarkan foto dirinya dan ayah Stephen. Mereka benar-benar dua bersaudara. Hanya saja ayahnya telah mengembangkan kekuatan super. Sedangkan Jedediah selama ini hanyalah orang biasa. Dia mengatakan bahwa alasan dia menjadi ilmuwan genetika yang mengkhususkan diri dalam studi mutan, dengan harapan bahwa suatu hari dia dapat membantu saudaranya. Selanjutnya, dia meminta Stephen untuk bergabung dengan organisasinya, bersama untuk menemukan kebenaran tentang hilangnya ayahnya, dan membantunya mengelola negara adidaya di luar masyarakat. Stephen sudah setuju. Karena ayahnya meninggalkan rumah ketika dia berusia 8 tahun. Maka ayah dan dia tidak pernah bertemu lagi. Teman-teman mutannya mengatakan kepadanya bahwa ayahnya adalah pemimpin kelompok mutan. Tahun itu ketika dia meninggalkan rumah. Itu karena dia ingin menemukan dunia baru dan lebih baik untuk kehidupan mutan. Tapi dalam video yang Jedediah berikan padanya untuk dilihat, terlihat jelas bahwa ayahnya telah hancur berkeping-keping. Karena ingin mencari tahu kebenaran tentang hilangnya ayahnya, Stephen menyetujui ajakan Jedediah untuk menjadi agen organisasi Ultra, dan juga mengambil tugas memata-matai kelompok mutan. Sejak saat itu dia pergi ke sekolah reguler di siang hari. Pada malam hari ia pergi ke perusahaan Jedediah untuk menerima pelatihan khusus teleportasi, memanipulasi benda-benda di udara, dan komunikasi psikis. Stephen juga belajar dari pelatihnya. Berbicara melalui ruang angkasa dengan orang lain bukanlah masalah besar baginya, jika berlatih dengan rajin. Dia bahkan dapat menggunakan kemampuan ini untuk diam-diam membaca ingatan orang lain. Mendengar ini, Stephen langsung menjadi khawatir. Jika orang lain bisa membaca ingatannya, bukankah rahasia kotornya akan terungkap?